Tak peduli seberapa baiknya Anda pada orang. Tak peduli seberapa berbakatnya Anda saat ini. Tak peduli seberapa keras Anda berjuang untuk impian Anda. Terkadang Anda harus melalui jalan yang terjal dalam hidup. Ada kalanya sesuatu itu terjadi di luar kendali kita. Hidup Anda berjalan tidak sesuai dengan harapan. Berjalan secara tidak pantas. Dulunya dipuja-puja, sekarang malah dikhianati. Dulunya disanjung, sekarang malah tersandung. Mental Anda patah, emosi Anda rusak, kaki Anda mulai lelah dan tangan Anda sudah sulit untuk bergerak. Mungkin sekarang bisnis Anda lagi hancur. Bukan karena Anda yang salah, tapi memang karena keadaan dunia yang membuat itu menjadi hancur. Mungkin sekarang uang di rekening Anda sudah tidak ada. Dan secara finansial Anda bangkrut. Karena semua itu secara tidak sadar fisik Anda mulai lemah. Tanpa sadar mental Anda mulai patah. Tanpa sadar hati Anda mulai hancur. Tanpa sadar, hal itu membuat semangat Anda menjadi hilang, dan semua itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam dalam hidup Anda. Tapi kawan, dengarkan ini. Walaupun tanpa sadar, kejadian hidup Anda ini membuat Anda menjadi jatuh. Tapi dari kejatuhan tersebut, selalu ada bekas yang ditinggalkan. Dan bekas itu bisa menjadi tanda sebuah kemenangan. Atau tanda berakhirnya semua impian Anda. Ketika Anda memilih bertahan, dan terus berjuang, kesakitan itu akan menghasilkan, berkah-berkah itu akan datang. Bukan dari apa yang Anda dengarkan saat ini. Anda akan dihadapkan pada dua suara di telinga Anda. Suara kebijaksanaan atau suara kekhawatiran. Suara bersyukur atau suara keluhan. Suara penyesalan atau suara sebuah keyakinan. Setiap kali Anda gagal, maka kesempatan untuk menyerah dan pecah berkeping-keping itu menjadi sangat jelas. Menyerah merupakan cara yang paling gampang untuk keluar dari masalah. Tapi ketahuilah bahwa ketika Anda menyerah dan keluar dari masalah, sesungguhnya Anda sedang menciptakan masalah baru. Tapi ketika Anda memilih untuk bertahan, kembali berjuang dan bangkit dari kejatuhan Anda, maka di sana jualah akan ada peluang-peluang untuk menjadi kuat. Peluang untuk menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Peluang untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih keras, lebih stabil, lebih tangguh dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anda boleh punya 1000 alasan untuk menyerah. Tapi cari satu alasan yang kuat. Kenapa Anda masih bisa bertahan sampai saat ini? Ketika Anda menemukan satu alasan itu, maka Anda tidak akan terkalahkan. Mana ada orang yang tidak pernah kalah dalam hidupnya? Bedanya, ada yang kalah dan hanya menyesal, dan ada orang yang saat jatuh dia kembali bangkit dan menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini, kawan. Kita diciptakan untuk kuat menghadapi setiap masalah kita. Karena Tuhan selalu menciptakan masalah pada kita sesuai dengan kapasitas kita untuk menanggung masalah tersebut. Bangkit satu kali lagi. Dorong satu kali lagi. Tragedi dan cobaan akan selalu datang pada semua orang. Dan hanya yang kuatlah yang dapat bertahan. Pertarungan belum berakhir, kawan. Justru, katakan pada diri Anda bahwa pertarungan baru saja dimulai. Saatnya, tunjukkan pada dunia. Saatnya, tunjukkan pada orang yang menghina dan meninggalkan Anda, siapa Anda sebenarnya. Jangan takut. Ikat kepala Anda, dan coba satu kali lagi. Katakan pada diri Anda, saya bisa melaluinya. Saya bisa mengalahkannya. Saya harus bangkit. Saya punya keluarga yang harus dibuat bangga. Saya belum selesai. Saya belum berakhir. Dan saya baru saja memulainya. Saya tahu ini tidak bakal mudah. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun yang lagi Anda alami saat ini, cobaan, kesulitan, kesengsaraan, kesakitan, kebangkrutan, atau apapun masalah Anda, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikannya adalah diri Anda sendiri. Sesulit apapun keadaan Anda, sesulit apapun situasi Anda, sehancur apapun diri Anda saat ini, jangan pernah keluar dari arena pertempuran. Katakanlah, saya tidak akan mundur, saya tidak akan lari, saya tidak peduli dengan perkataan orang lain. Saya tidak peduli seberapa berat pertarungan yang saya hadapi sekarang. Saya hidup di sini, walaupun mati, saya harus mati di sini.
Katakan sekali lagi, saya punya kekuatan, saya punya daya tahan, saya akan lakukan terus. Tak peduli seberapa sialnya saya hari ini, tak peduli seberapa gagalnya saya akan terus berjuang, karena sayalah penentu keberhasilan saya sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangat saya. Percayalah kawan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Berjuanglah melawan sakit Anda. Berjuanglah untuk menyelesaikan pendidikan Anda. Berjuanglah untuk membangkitkan bisnis Anda. Berjuanglah untuk karir olahraga Anda. Berjuanglah untuk mempertahankan keluarga Anda. Berjuanglah untuk diri Anda sendiri, dan berjuanglah untuk apa yang lagi Anda perjuangkan sekarang. Berjuanglah terus, dan yakinlah, di akhir pertarungan akan ada cahaya kemenangan. Katakan pada masalah Anda, "Wahai masalahku, aku tahu kamu teramat besar, tapi aku punya Tuhan yang maha besar, dan aku akan bisa mengalahkanmu." Ketika Anda terus berjuang, tanpa sadar, Anda akan keluar dari tempat yang suram, dan menuju tempat yang penuh cahaya. Ketika Anda terus berjuang, Anda akan sadar betapa hebatnya diri Anda. Dan percayalah, ketika Anda bisa melalui semuanya, Anda akan menjadi manusia kebanggaan, dan dikenang sampai akhir hayat Anda kawan. Tarik nafas panjang, dan lanjutkan perjuangan Anda. Saat ini mungkin adalah saat terberat dalam hidup Anda. Saat ini bahkan Anda sampai di titik mulai hilang kepercayaan diri. Anda dianggap pecundang. Bahkan anggapan itu muncul dari orang-orang terdekat Anda. Mungkin saat ini Anda baru saja di PHK. Tidak diterima di tempat kerja yang Anda impikan. Tidak keterima di universitas impian Anda. Bisnis Anda hancur berantakan. Proyek Anda terhambat dan susah dilanjutkan. Orang-orang yang dulunya ada di dekat Anda, sekarang mereka entah kemana. Semua hal buruk itu membuat Anda sangat terpukul. Dan akhirnya Anda kehilangan keseimbangan. Anda jatuh, dan bingung apa yang harus dilakukan. Tidak tahu harus bagaimana, dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Dulunya semua indah. Dulunya sepertinya sesuai dengan rencana Anda. Dulunya Anda berpikir semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ternyata sekarang semua menjadi semu, semua menjadi kabur. Pelangi yang tadinya harusnya kelihatan, sekejap berganti dengan hujan dan badai. Gelapnya malam terasa lama untuk menuju pagi. Yang terang sepertinya semua akan selesai. Keberuntungan terasa makin jauh. Dada Anda terasa sesak, menahan kesakitan yang teramat dalam. Kaki Anda terkulai lemas, tidak sanggup lagi melangkah. Dan Anda menganggap, mungkin menyerah adalah sebuah pilihan yang terbaik. Cobalah berpikir sejenak. Cobalah renungkan, apa yang telah terjadi. Yang terjadi biarlah terjadi kawan. Marah, kecewa, putus asa, itu pasti. Tapi tetap, tidak akan pernah bisa merubah masa lalu. Marah Anda, kecewa Anda, dan putus asa Anda, itu tidak akan pernah merubah apa yang sudah terjadi, dan ditakdirkan. Sekarang apakah kita akan terus membiarkan diri kita terbelenggu dengan semua kesakitan yang kita alami? Apakah harus kita terus menangis? Apakah harus kita terus protes, dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Sekali lagi, apakah itu bisa merubah semua yang sudah terjadi? Kita tidak akan bisa menebak kemana arah mata angin bertiup. Tapi kita bisa merubah arah layar kita untuk tetap berlayar ke arah yang kita tuju. Sama halnya dengan masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Tapi masa depan kita tergantung dari bagaimana kita bisa menyikapi masa lalu kita. Apa yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita? Cerita tentang kesedihan atau kegagalan? Atau kita akan bercerita tentang kegigihan saat kita berjuang menghadapi masalah? Hidup itu pilihan. Kita bisa hidup selamanya sebagai seorang pecundang. Atau kita bisa memilih untuk bangkit menjadi seorang pemenang. Semua itu tergantung dari bagaimana sikap kita saat ini. Bangkit, dan pulihkan kepercayaan diri Anda. Tidak ada pemenang yang dilahirkan dari proses yang menyenangkan. Semua petarung yang hebat pasti pernah mengalami kejatuhan yang teramat dalam. Ketika kita menyerah, dan menghentikan langkah kita, maka harapan dan impian kita akan sirna.
Kegagalan hanyalah kesempatan lain untuk memulai dengan lebih hebat. Kegagalan adalah cara kita belajar. Cara kita mengkoreksi semua kesalahan dan kekeliruan kita. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk tidak menyakiti hati kita lebih sakit lagi ke depannya. Kegagalan bukan berarti semua sudah berakhir. Kenapa kita terjatuh? Agar kita bisa belajar. Bagaimana caranya bangkit, dan berdiri lebih hebat lagi. Yang penting bukan berapa kali kita gagal. Tapi yang penting berapa kali kita bangkit dari kegagalan. Tidak ada jaminan sukses. Namun ketika kita tidak mencobanya, 100% adalah jaminan kegagalan. Kesalahan yang paling besar bukan kegagalan, tapi bertempur untuk menyerah. Sebelum merasakan keberhasilan, bangkit satu kali lagi. Tidak boleh ada yang bisa menghentikan langkah Anda. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah nyerah untuk mencoba. Sebanyak apapun kita jatuh, seberat apapun beban pada pundak kita, bangkit dan berdirilah. Kembali dengan lebih gagah, karena masa depan adalah milik orang-orang yang mau terus berjuang. Seberat apapun tantangan yang Anda hadapi, Anda pasti bisa melaluinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di sini. Untuk Anda yang sedang berjuang, tolong luangkanlah waktu sejenak untuk berterima kasih pada dirimu sendiri. Banggalah terhadap diri Anda saat ini. Karena di saat orang-orang memutuskan untuk berhenti, Anda masih berjuang. Di saat orang memutuskan untuk menyerah, Anda masih berada di medan pertempuran. Mungkin saat ini masalah Anda datang silih berganti. Belum selesai masalah yang satu, Anda harus berhadapan dengan masalah yang lainnya. Belum reda masalah yang datang dari utara, kini Anda harus menghadapi masalah dari timur. Masalah datang tidak habis-habisnya. Anda sudah capek, Anda kehilangan tenaga. Seolah-olah tidak ada lagi secercah harapan dalam hidup Anda. Bahkan sekarang Anda sudah sampai di titik mau menyerah, dan siap mengaku kalah, sangat manusiawi memang. Kalau Anda merasakan lelah, capek, atau bosan, istirahatlah sejenak. Anda bisa pulihkan kondisi jiwa dan raga Anda, tapi jangan sampai Anda memilih untuk menyerah. Menyerah itu bukan pilihan, karena menyerah adalah kalah. Lihatlah ujung sukses yang Anda impikan sudah sangat dekat. Lihatlah perang sudah akan Anda menangkan. Anda sudah sejauh ini, sudah banyak kesakitan, dan air mata yang jatuh di pipi Anda. Orang-orang yang tidak suka dengan Anda sudah mulai khawatir, karena Anda hampir sampai. Jangan buat mereka tertawa, sedikit lagi, bangkit satu kali lagi. Hinaan dan cacian sebentar lagi akan menjadi sorak-sorai, dan tepuk tangan. Mungkin ada 1000 alasan untuk membuat Anda bisa menyerah, tapi cari satu alasan, kenapa Anda harus memenangkan pertempuran. Cari satu alasan, kenapa Anda harus sukses. Cari satu alasan kenapa Anda harus sampai ke puncak. Temukan satu alasan itu. Coba lihat orang tua Anda yang sudah banyak berharap terhadap Anda. Mereka rela melakukan apapun agar Anda bisa menjadi anak yang mereka harapkan. Mereka sudah melakukan lebih banyak dari apa yang terlihat. Apakah itu cukup untuk menjadi alasan Anda untuk bangkit 8 kali dari 7 kali kejatuhan? Coba lihat anak Anda yang lagi lucu-lucunya, yang di tiap doanya selalu menyebut nama Anda. Pandangi suami Anda atau istri Anda, orang-orang yang ingin Anda bahagiakan. Apa yang akan terjadi dengan mereka kalau Anda memilih untuk menyerah? Apakah Anda mau melihat orang-orang yang meremehkan Anda tertawa dan berkata, "Sudah saya bilang, kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan sanggup, kamu ngeyel sih." Atau Anda mau mendengar mereka berkata, "Selamat kawan, kamu memang hebat, kamu luar biasa. Tak disangka kamu sesukses ini sekarang kawan." Jangan pernah lupa bagaimana begitu semangatnya Anda untuk memulai dulu. Jangan pernah lupa kawan, bahwa impian yang Anda kejar, itu bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang-orang yang Anda sayang, dan untuk membuktikan kepada dunia, bahwa Anda mampu menaklukkan semua masalah, tantangan, dan rintangan. Tidak ada yang mudah. Jangan berpikir untuk melakukan jalan pintas, karena tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jalan pintas hanya akan menjebak Anda untuk menjadi orang-orang yang kalah. Mungkin Anda bisa menang, akan tetapi Anda menang secara tidak terhormat. Hidup ini adalah tantangan yang harus dihadapi.
Ada perjuangan yang harus Anda menangkan, itulah hidup. Jika sesuatu itu bisa memberi tantangan untuk Anda, bisa menguji Anda, dan bisa membuat Anda terjatuh. Percayalah, itu yang akan membuat Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Kalau kita menjalani secara biasa, maka kita pasti akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menjalaninya secara luar biasa, maka kita akan mendapatkan yang luar biasa juga. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa didapatkan, hanya dengan proses yang biasa-biasa saja. Kegagalan tidak akan menjadi kegagalan, bila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tantang diri Anda, lakukan apa yang harus dilakukan. Lakukan saat ini, dan jangan pernah menunda. Orang yang suka terhadap tantangan adalah orang yang terus memberi ruang kepada impiannya untuk menjadi nyata. Kalau Anda terus berjuang, yakinlah satu hal, bahwa tidak ada yang akan sia-sia. Batu yang hancur di pukulan ke-100, bukan hancur karena pukulan yang terakhir. Batu itu hancur akibat pukulan yang pertama sampai pukulan yang terakhir. Nikmati dan enjoylah terhadap semua prosesnya. Sekali lagi, tidak ada yang akan sia-sia. Semua akan jadi sia-sia, kalau Anda memilih untuk menyerah. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Anda tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Yang Anda bisa lakukan sekarang adalah luruskan dari hari ini, dan perbaiki ujungnya. Semua manusia diciptakan dengan takdir akhirnya masing-masing. Tidak ada manusia yang dirancang untuk menjadi manusia gagal. Teruskan perjuangan Anda. Anda hampir sampai di puncak. Percayalah kawan, Tuhan melihat apa yang Anda perjuangkan. Tuhan hanya mau Anda menjadi kuat. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan yang terbaik, dan jadilah yang terbaik. Berjuanglah. Sukses itu hanya masalah waktu. Ketika Tuhan menganggap sudah tiba waktunya, maka yakinlah, sukses itu akan datang menghampiri Anda. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi yang lebih baik dari sekarang, dan kesuksesan ada dalam genggaman kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.